saudara-saudara yang hadir dari jauh. Alhamdulillah kami beserta rekan-rekan beserta teman-teman hadir dari Semarang wisata silaturahim dan sehat walafiat. Semoga di khusus Sohibul Bait adalah senantiasa bisa berniat ataupun berhajat pada malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hajat duniawi wa ukhrawi mudah-mudahan Allah kabul dan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan majelisnya senantiasa berjaya, makmur, istiqomah melakukan dan melaksanakan dan jamaahnya pula senantiasa juga selalu mengikuti apa yang ada tertera dalam hadis tersebut. Dan juga kepada semua rekan saudara rekan sebagian anggota Kaulah Syahadil yang berbakat itu. Pertama, kita menjauhi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita pada malam hari ini berkesempatan hadir duduk bersama bermujalasah di dalam majelis ini, duduk bersama dalam keadaan sehat walafiat, yang jauh bisa mendekat, yang dekat bisa merapat. Mudah-mudahan hidupnya kita dijadikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disirami maghfirah, menjadi orang-orang yang husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat tentunya kita hadiahkan, kita tumpahkan sebenarnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah senantiasa besar-besar kepada kita umatnya yang barusan saja kita melantunkan, bersenandungkan selawat memuja memuji beliau. Tiada lain di rumah harapan kita bersama menginginkan naungan syafaat dari gustinya, dari gusti kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena upaya dan upaya beliau tiada lain yang dikhawatirkan kecuali umatnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Kaget saya. Padahal ada acara momentum, tidak ada persiapan sampai ke sini. Subhanallah. Sejak itu ada sejarah ini beli tamu dari. Namun suatu kehormatan yang amat luar biasa, artinya paling tidak sesuatu hikmah di dalam bersilaturahim di dalam majlis ini yang buat saya pribadi menjadikan suatu hikmah, menjadi suatu garis bahwasanya kehormatan demi kehormatan apabila kita ingin dihormati oleh seseorang ini. Satu contoh kecil buat kita bahwasanya mudah-mudahan kenikmatan kesenangan yang ada pada malam hari ini nanti Allah juga berikan kesempatan kesenangan kenikmatan pada malam hari ini juga berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita angkat dari Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya di sini tiada upaya. Kalau Al-Fakir ini untuk memberikan ceramah ataupun mau ini kurang pantas. Ya paling tidak wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati saja. Yang jelas insyaallah hari kita ini insyaallah beliau lebih jenius daripada anak ini. Al-Fakir ini masih butuh didikan, masih butuh arahan. Namun di situ wal 'ashri sangat tentunya mungkin di masa ini kita berada di tempat yang dimana kita berada di tempat pada saat itu, bukan pada saat itu, pada saat ini kita berada di tempat yang sangat amat merugi. Apalagi terjadi fenomena-fenomena ya khususnya di Pontianak, di daerah kita masing-masing terjadi wabah yang sedemikian rupa sehingga kehidupan kita terlontang-lanting, begini salah begitu salah. Maka tiada lain harapan kita wa tawakkal hasbu, kita kembalikan kepada Allah dan guna untuk kita duduk bersama ini saling menasihati. Artinya menasihati untuk bisa sabar menerima segala apa yang telah Allah takdirkan, yang telah Allah berikan kepada kita semua.
Kita jadikan hal ini semua bahwasanya Allah teguran buat kita. Mungkin kita ini selama ini terlalu jauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terlalu lupa kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita kaji keadaan yang hujan pada malam hari ini, kalau ini bukan karena nikmat dan pertolongan Allah, bagaimanapun upaya kita tidak akan pernah sampai di sini. Maka dengan hal ini di malam ini suatu hal-hal yang sangat bermuara, artinya tiada kata yang sampat untuk kita lakukan, untuk kita tekerupkan pada malam ini kecuali puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih mau memandang kita, karena Allah masih mau mengajak kita untuk duduk bersama-sama sekalipun hanya sendiri. Karena duduknya di majelis tiada satupun, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada satupun barang sesuatu yang ada di majelis ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nantinya akan bertemu dengan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuatu yang berada di majelis ini, apapun itu bentuknya, baik itu jajanan, baik itu makan, apapun yang bentuknya, sekalipun itu sewa Allah saja, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berada di majelis ilmu, majelis zikir, semuanya bermuara suatu kenikmatan dan bermuara suatu hal-hal yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ketika sahabat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Allah Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Malaikat Jibril alaihi salam pada saat itu. Wahai Jibril, ya baginda, coba tunjukkan aslimu seperti apa. Apa kata Malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin tahu posisiku jelasku seperti apa, engkau harus menjauh dari posisiku. Kenapa? Kalau seandainya kau ingin mengetahui asli wujudku seperti apa, kau harus menjauh dari aku. Artinya sebesar gunung Thaif itu tidak bisa. Artinya harus menghindar dari jauhnya seperti gunung Thaif. Gunung Thaif itu besar. Jadi kalau seandainya tidak muat bahasanya seperti itu, pertemuan baginda Nabi Muhammad SAW di gunung Thaif. Jadi pada saat itu baginda berkata kepada Malaikat Jibril, wahai Malaikat Jibril, tunjukkan wajah aslimu, tunjukkan wujudmu. Wahai Rasulullah, kalau kau ingin mengetahui wujudku, kau harus menjauh dari posisi. Artinya saking besarnya Malaikat Jibril. Artinya mencoba bicara yang apa gitu loh bahasa. Saking rajin Malaikat Jibril ya, sehingga Rasulullah itu disuruh menghindar darinya. Jadi kenapa mengatakan demikian? Saking pentingnya seseorang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, sampai berkata, kenapa aku harus menjauh darimu wahai Malaikat Jibril? Tidak ada sesuatu apapun kecuali bahasa yang kau sampaikan kepada aku ini adalah suatu penghormatan dan hidayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya itu semua itu bisa didapati oleh umat? Apa kata Malaikat Jibril? Innallaha malaikatan sayyara. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai malaikat apa ya? Peneliti bahasanya, bahasa itu apa? Penyelidik itu ya intelijen lah bahasa. Jadi sayyarah ini maknanya kendaraan, mobil, onta seperti Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatan sayyarah, sesungguhnya Allah ini mempunyai malaikat sayyarah. Tugasnya apa? Ya tatabbauna majalis dzikri, mencari tempat-tempat di mana di tempat itu ada pembacaan selawat seperti tadi, majelis ilmi, majelis zikir. Karena orang yang hadir di majelis zikir seperti ini, orang itu tersebutnya akan sama-sama dengan baginda seperti apa yang dikatakan Malaikat Jibril, akan bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan seandainya tidak ada satupun umat yang bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, para malaikat bumi dan malaikat langit itu duduk di tengah-tengah kita, ma'ahu akan mendoakan kita semua. Apa doa malaikat tersebut? Wahai Allah Subhanahu wa taala, jangan keluarkan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duduk di majelis ini kecuali dosanya dari ampuni oleh-Mu wahai Allah. Kecuali dia dipertemukan nanti di surga wahai Allah. Kecuali hal-halnya yang belum cukup dicukupkan oleh-Mu wahai Allah. Tapi maka untuk itu
suatu kehormatan yang amat sangat luar biasa. Kita duduk di majelis ini bukan berarti kita ingin mengetahui siapa yang paling hebat, siapa yang paling pandai, siapa yang paling pintar. Akan tetapi duduknya kita di majelis ini bahwasanya kita orang-orang yang penuh dengan lumur-lumurnya dosa. Maka duduknya di majelis ini sepulangnya kita dari sini wa'adu ma'hum, didoakan oleh para malaikat bahwasanya kita pulang dari majelis ini semuanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu jangan kecil hati. Ustaz Saiful ini sudah lebih bukan hanya lagi teman yang buat saya, tapi sudah saudara mudah-mudahan dari dunia sampai akhirat. Jadi jangan kita khawatir walaupun majelis ini sedikit. Mungkin kita kalau kaji secara akal, kalau kita katakan bahwa di majelis ini ada para malaikat dulu, kita mungkin tak percaya. Tapi makanya kata tadi, innallaha malaikatan sayyara, Allah itu memutus malaikat sayyara. Memutus malaikat sayyara ini itu apa? Menyelidiki di mana tempat-tempat itu dibaca maulidin Nabi, dibaca zikir, dibaca tahlil, apalagi majelis ini sama. Jadi maka untuk itu artinya kembali kepada nasihat-nasihat tadi kita, wa tawassaw bil tadi, artinya untuk al-fakir pribadi. Kalau masih ada kesempatan dibukanya majelis apapun itu bentuknya, selagi tidak bertentangan dengan syariatnya Allah dan tidak salah di hadapan Allah, monggo kita lakukan. Apapun yang terjadi di belakang kita, apapun yang ada di belakang kita, mau ngomong apa kita tanggap, itulah hidup di dunia ini. Makanya tiada lain upaya harapan kita kecuali kita saling menasihati. Kita duduk bersama-sama ini, insya Allah kita ini disaksikan oleh para malaikat. Dan seandainya Allah tidak menyaksikan pada malam hari ini, Allah mengutus malaikat syairah tersebut, bahwasanya kita duduk di sini orang-orang yang termasuk nanti akan nama-nama kita akan tergantung-gantung nanti di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan kita. Maka setiap yang baik para habaib, para kiai, para asatidz di mana-mana mereka berada, sangat berkeinginan untuk membuka majelis sekalipun kecil. Kenapa? Karena buih di dalam majelis tersebut bukan hanya keuntungan yang didapat oleh tuan rumah, bahkan kita yang hadir di majelis ini, bagi kita yang susah, bagi kita yang lupa, bagi kita yang punya masalah di rumah, duduknya kita di majelis ini, sepulangnya kita dari majelis ini, enggak akan pernah sampai kita ke rumah kita kecuali kita mendapat keberkahan. Enggak akan pernah sampai dan tidak akan pernah menjumpai istri kita dan anak kita dalam keadaan tersenyum ataupun dalam keadaan tidur kecuali kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ketenangan dalam rumah tersebut. Maka dikatakan kalau untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, berupaya berkumpullah dengan orang-orang soleh, berkumpullah di mana di tempat itu ada majelis. Dan jangan pernah kita untuk selalu merasa diri kita yang paling hebat ataupun paling mampu dan paling bisa. Di hadapan manusia, kalau kita sudah seperti itu, dari mana kita akan tahu untuk mengetahui orang itu paling hebat, paling mampu, paling bisa, dan paling segalanya? Orang itu egonya tinggi. Dan kalau orang ego ini identik orang tersebut ini ingin mempunyai kelompok-kelompok tersendiri yang bisa diikuti secara hak hatinya dan keinginannya oleh kelompok tersebut. Jadi kalau tidak sesuai dengan keinginan dan kemauan dalam pemikiran dan hatinya, orang tersebut tidak akan mau. Sekalipun yang kita bahas, sekalipun yang kita sampaikan lebih baik, orang itu akan membenci, bahkan menolak dengan segala sesuatunya. Apalagi berada di tengah-tengah majelis seperti ini. Maka dengan hal ini, dengan kita hadir di sini, jadikan sesuatu hal bahwasanya kita pulang pada malam hari ini bukan mendengarkan ceramah, tapi ibaratnya kita ini duduk bersama, saling tukar pendapat, saling sharing bagaimana caranya untuk kedepannya kita ini bisa tidak hanya sampai di sini bahasa silaturahim kita, namun kita bisa sampai kemana-mana, hidup dengan aman, tentram, damai dan mendapatkan kenikmatan yang diinginkan. Jadi sering dan 2 kali saya hadir pada saat itu berada masyayikh yang dari Bupati Tanjung Saleh, luar biasa. Makanya
dengan duduknya di majelis, apapun itu majelisnya, kita jangan segan-segan. Kalau memang punya kesempatan, hadirlah di majelis ini. Sekalipun di majelis itu tidak ada pembacaan apa-apa, yang jelas malaikatnya Allah ini duduk dan wa'adu ma'ahum, malaikat tersebut akan mendoakan kita. Doa tersebut dan tidak ada yang namanya malaikat berdoa kepada Allah, dan sangat mustahil kalau Allah akan menolak doa tersebut. Ya mungkin doa kita selama ini kebanyakan dosa, ya dengan doa tersebutlah kita mengharapkan hidayah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu, dengan hal ini semua mudah-mudahan segala upaya, jerih payah kita, keinginan kita, cita-cita kita, hajat-hajat kita, hajat apapun itu, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kabulnya segala hajat itu hanya ada dua, ada tiga. Artinya dua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dua dan satu di antaranya. Artinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak melakukan apa yang dijalankan sunnah daripada baginda, tidak mengikuti langkah dan sunnah lampana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita ini orang ahli bertakwa kepada Allah, ikhlas melakukan ibadah, tapi kita tidak melakukan apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad, sia-sia ibadah kita. Artinya memayyatatillah yaj'al lahu makhraja tersebut bukan hanya bertakwa kepada Allah, bukan hanya kita semata-mata duduk di masjid ataupun kita baca Al-Qur'an, menjaga segala hal macam berwir segala macam hal, tapi kita wahablum minallah wahablum minan nas, tersebutlah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus menjauhi segala yang dilarang Allah dan melakukan segala yang menjadi kewajiban-kewajiban Allah. Itulah kunci utama untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kita harus bisa hidup bermasyarakat untuk mencapai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan dan melakukan segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa melakukan kewajiban yang benar-benar menjadi kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan catatan keikhlasan dan ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ikhlas tapi kita tidak melakukan syariatnya Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita akan sia-sia. Dengan datangnya wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, kata ulama, artinya rezeki yang tak pernah kita inginkan, yang tak pernah terjadi dalam pemikiran kita, tiba-tiba ya tersebut dan nampak asli di hadapan kita. Kita datang sama-sama ke tempat ini, tidak ada dalam pemikiran kita untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan segala sesuatu yang dari kita itu dapat kita mulai ingin pulang. Jadi rezekinya Allah ini tidak semerta-merta datang tanpa ada sesuatu yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita macam bulan ini kan lakon keras. Jadi ingat bulan ini kamu cuma kan semerta-merta tujuh iroma minta gaji, orang tak duit, bahkan mungkin dihiri. Ketimun gula ala belum minta gaji wajar, karena bulan andi kelakuan biasa. Andi karya di sana yang harus saya minta upah dari ini. Sama dengan segala sesuatu yang kita lakukan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya malaikatul muqarrabin, wahai malaikat segala sesuatunya, ada orang-orang salah tiba dari orang yang minta upah. Nah ini bahasa. Maka tatkala kita melakukan suatu hal apapun ibadah yang senantiasa itu kita landaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan dan kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya kita kalau meminta upah, cak betul dan kasar berdepan pasti berdepan. Nah ini. Jadi Allah ini memberikan tugas kepada kita, bukan semata-mata hanya tugas dato. Allah akan memberikan hadiah kepada kita. Namun sebelum Allah memberikan hadiah tadi, wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib tadi, Allah pasti memberikan ujian terlebih dahulu. Begini kan?
Dari kelihatan perlu tahu lain minuman kita suruh ngucapin. Kemarin ngucap, kemarin ngepus gitu. Lepas insyaallah bola. Bola kita ada yang kita. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada asbab, pasti ada sebab baru berakibat. Mun cuma nyari akibat ada sebab, tak mungkin segala sesuatu terjadi. Tidak akan pernah mungkin. Kehidupan ini bukan bahasanya apa sih? Bukan langsung tiba-tiba ada, tidak. Semuanya pasti ada sebab baru akan bertemu dengan yang namanya akibat. Artinya kalau kita menginginkan akibat tersebut, cari sebabnya apa. Jadi kalau kita berpatokan segala sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, udhuni istajib lakum, kata ini doalah, mintakan kok pasti diberi. Tapi selama ini kok belum sampai doa tapi diberi. Jangan koreksi siapa, koreksi diri kita. Ada apa sebenarnya dengan kita? Satu hal oleh. Dan yang kedua, dengan wayar suku min haitsu la yahtasib, ini kan maksudnya sampai dalam ayat itu dikatakan seperti ini, mingko bakal di industri tak pernah berpikir dulu sampean. Tiba-tiba sekedar itu mulai berdekor orang yang bermula gitu. Kimur ulama asal yang kamu bersampean biasanya kalau token berbelu itu banyak lagi lagi utang kali. Ini kesehatan. Namun di dalam tujuh sampai di majelis ini kan, insya Allah akan ada. Wiyar subuh min haitsu la yahtasib, insya Allah sekejap pasti boleh. Kau yakin, yakin ini jangan yakin satu, yakinnya kepada Allah dan yakin bahwasanya di tempat majelis ini akan ada rezeki yang dari Allah datangkan melalui siapa-siapa kita tidak akan pernah tahu. Namun tatkala kita melakukan segala sesuatu ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kisah sekarang ini belum sampai dilakon ini di majelis selawat mare, maca zikir mare, pun seraki ke pangeran. Oleh tahu oleh Gusti pangeran. Namun yakin segala sesuatunya ini kan pada sesuatu saya lakukan pasti beda hal-hal separing dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya dengan kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan rezeki yang tak pernah diduga, kita serahkan semuanya kepada Allah. Namun di balik semua itu kata ulama, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, ini bagi pada empat. Nikah harus yang diantaranya dua nikah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi rezeki yang duluan sampean nikah bani tiba-tiba langsung tiba-tiba wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Nikah wa ulama nikah mengatakan nikah bani tiba-tiba nikah kerelinya udah ke atas bani tidak seperti itu. Akan melalui dari teman kita, akan melalui dari sahabat kita, akan melalui dari sohib-sohib yang lain. Seperti itu Pak. Jadi ini pasti beda sebab, pasti beda akibat. Jadi ketakwaan kita, mungkin sebab ini. Satu contoh kecil sebab itu. Ya mungkin karena kita seringnya duduk bersama, kumpul bersama, duduk silaturahim bersama kan, segala sesuatunya. Ya itu tadi, rezeki dilewati dengan si A, dengan si B, dengan si C. Itu sudah pasti datang tanpa kita minta, datang tanpa kita inginkan. Dan dinamakan rezeki itu tidak hanya rezeki yang berupa hal-hal sehari, tidak seperti itu. Maka duduknya kita di majelis ini kita jangan khawatir. Artinya tidak ada sesuatu upaya yang kita dapatkan di malam ini kecuali kita pulang dari tempat ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita ini mudah-mudahan diakui sebagai umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil untuk Al-Fakir TV ini kan tojuk di majelis ini kudu sangat senang. Namun Allah wa'lam bisawab. Apakah perlu kita menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah ini belum tentu. Hidup nama boleh mutak seneka belum sampai ini tidak bisa. Untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekontinan. Tojuk di majelis saling memberikan nasihat dan menerima nasihat. Ini ke orang yang dikatakan khirnas ampahul linnas, bani Pak Ustaz, bani Pak Kiai, bani Habib, bani saya paling baik. Tapi saya manfaat dari orang lain. Khirnas ampahul linnas, saya manfaat dari orang lain. Kita saya habis haus. Saya bisa sekejap khairun ampahul linnas kan. Sekejap ampahul linnas itu benih tidak ada menyangkut siapa-siapa. Tapi yang bermanfaat buat manusia yang lain. Contohnya Ustaz Saiful ini kan berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi dan orang ini. Kalau beliau ini kan manfaat dari orang Cina, ya, lari ke arah sana. Sedangkan kalau kita kaji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah orang-orang kaum Quraisy, namun bermanfaat buat mereka. Orang-orang Quraisy bahkan menjaga dan barang siapa tak mau seorang Rasulullah ini dilukai oleh siapa-siapapun.
Karena apa ya? Saya kaji pernah Nabi orang Quraisy bisa membawa Rasulullah ini kami manfaat ke abad gitu. Nah maka di situ juga seperti beliau, walaupun hidup di mana-mana pun kalau kita bermanfaat baik kepada tetangga kita, senang bersama-sama dengan kita, insya Allah kita akan dibaiki oleh mereka, kita akan disenangi oleh mereka. Makanya kita sebagai manusiawi tadi di suatu masa kita akan berada di tempat yang merugi kecuali ada 4. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya ke pengiran, percaya takdir Allah, percaya bahwa benar kepada Rabbi, percaya pada neraka, pokoknya yakin kepada Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang sekalian ibadah dan amal-amal saleh. Kelakuan amal-amal saleh imannya apa bisa? Perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati untuk memberikan nasihat dan menerima nasihat. Itulah orang-orang yang paling sombong di dunia ini kecuali adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang bermobil, dan bukan orang yang mempunyai nikah, mempunyai bukan yang kaya. Mereka kaya sombong wajar. Mereka kaya mempunyai mobil, mempunyai ini sombong wajar karena mereka kaya. Udah datang di apa lagi sombong, aduh apa gitu? Masih apa gitu? Jadi yang dikatakan orang sombong nikah diberikan nasihat tak mau dinasihati gitu. Sebelum nasihatin orang ini orang sombongnya. Jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya untuk mencapai suatu hal-hal yang sabar. Artinya marilah kita sama-sama bersabar, menerima segala sesuatu upaya Allah apapun yang diberikan. Karena walau bagaimanapun kita semasa hidup kita ini tidak akan pernah jauh, tidak akan pernah lupa daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan untuk melakukan ujian tersebut kita ini tak berada, ujian tak berada. Kalau seandainya sama ujian kita, gampang. Pemahaman kau boleh ujian kalau tersimpul dalam hati, kalau tanya dari mana menyelesaikan ujian kita. Kan seperti itu. Tapi Allah yang adil memberikan ujian kepada kita ini berbeda-beda. Maka itu caranya untuk menyelesaikannya itu tadi. Wa tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita Allah berminta ikhtiar. Ikhtiar kita minta ke pangeran, nyari solusi. Ikhtiar itu banyak ikhtiarnya. Ya mungkin ujiannya kita dari harta, ujian kita dari keluarga, ujian kita dari teman, ujian kita di masyarakat kita, mungkin sudah di asal itu siapa ya. Nah, ujian tersebut bagaimana caranya untuk kita mengantisipasi? Maka jadilah kita ini orang yang bijaksana di dalam mendapatkan segala sesuatunya. Sekocak orang bijak kan? Bukan hanya membijaki orang lain, tapi kita harus bijak terhadap diri kita dulu untuk bisa membijaki orang lain. Nah, ini kan. Jangan pernah membarometerkan kehidupan kita dengan orang lain, tapi barometerkanlah kehidupan kita untuk saat ini apakah lebih baik daripada yang sudah kita lalui. Gitu bahasa. Artinya mari kita ukur diri kita nih kan. Kita harus ukur diri kita masing-masing. Mobil khusus Al-Fakir TV kan. Artinya mari sama-sama mengukur apakah ya memang mungkin itu lebih sama ini lebih bagus, apa lebih juga diberi ini ke bahasa. Masih maksudnya kan. Jadi artinya tidak ada lain upaya kita. Maka segala sesuatunya dia dalam hidup ini cukup saling menghargai, menghormati, mencintai dan menyayangi. Mudah-mudahanlah segala sesuatu mobil khusus apapun saya sudah pahami dulu. Ini khusus juga. Artinya mudah-mudahan kebaikan yang rasanya dengan akhir itu. Ini kan dari lain bukan hal dari diri, tapi tentunya dari Pangeran, dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya yang kira Al-Fakir udah kau lihat sangat awam, sangat kosong yang mudah-mudahan dan halinya ada kemanfaatan bisa manfaat bisa efektif mana untuk mobil khusus pribadi yang mudah-mudahan juga bermanfaat untuk rekan selain ataupun contoh yang lain, bermanfaat untuk kawan-kawan yang hadir di sini. Mudah-mudahan segala sesuatu apa yang saya sampaikan, upload saya, tingkah laku, apapun itu bentuknya yang kurang, yang tidak pantas, saya atas nama pribadi Muflis Bahar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segala sesuatu petunjuk yang benar-benar saya lakukan. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk kita semua, keluarga kita, anak kita, istri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga-keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.